dampak boykot retreat yang dilakukan oleh PDIP terhadap pemerintah. Kita tahu PDIP menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kotanya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang untuk beberapa hari ke depan. Per hari ini publik terbelah. Ada yang mencibir, ada yang nyinyir, dan bahkan ada yang membuli cukup sarkas terhadap apa yang dilakukan oleh PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, banyak juga pihak yang mempertanyakan apa substansi dari retreat itu. Mari kita coba untuk kita bicarakan satu persatu. Misalnya PDIP itu dibully karena menganggap menghalang-halangi para gubernur, bupati, dan wali kota yang juga kader PDIP itu untuk berpihak kepada rakyat. Seakan-akan ketika PDIP melarang kadernya untuk ikut retreat, itu sebagai bentuk lebih memilih partai ketimbang untuk memikirkan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Kan itu yang terjadi. Bahkan pernyataan Pak Tito Karnavian, saya kira sekalipun itu tidak tutup poin, tapi sebagai salah satu bentuk sindiran kepada PDIP. Kata Pak Tito dalam pernyataannya secara terbuka, bahwa kepala daerah itu mesti bertanggung jawab kepada rakyat, bukan bertanggung jawab kepada partai. Bahkan kita juga melihat di akun X, Raja Juli Antoni, salah satu menterinya Pak Prabowo Subianto, dia itu mengunggah surat kabar, sebut saja Kompas misalnya. Di situ ada judul, apakah kepala daerah di tempat Anda sudah berpihak kepada rakyat? Itu yang kemudian diunggah oleh Raja Juli. Tapi dikasih satu caption, Bapak Ibu, apakah kepala daerah di tempat Anda sudah berpihak kepada rakyat atau lebih menjadi petugas partai? Ini kan statement-statement yang dibaca oleh publik sebagai sebuah statement yang ingin mengkritik bagaimana sikap politik PDIP sebenarnya, seakan-akan itu bahwa mereka lebih mementingkan urusan partai, lebih mementingkan kepentingan partai dibandingkan dengan mementingkan urusan rakyat. Jadi kalau tidak ikut retreat, kalau kita mengacu pada statementnya Pak Tito dengan Raja Juli, ini seakan-akan bahwa kepala-kepala daerah PDIP itu tidak pernah berpihak kepada rakyat, tapi justru berpihak kepada kepentingan partai politik. Maka tidak mengherankan pada di seberang yang lain, banyak juga pihak yang kemudian terus menuding bahwa setiap kader PDIP, termasuk kepala daerahnya, adalah mereka yang lebih memilih ingin menjadi petugas partai dibandingkan menjadi petugas rakyat. Kan itu yang terjadi. No, itu yang menurut saya cukup dilematis, cukup ramai sampai hari ini tidak berkesudahan. Tapi di tengah perdebatan, di tengah soal bagaimana PDIP itu dibully habis-habisan yang dinilai hanya sebatas mementingkan partai, pada saat yang bersamaan ternyata banyak juga pihak yang mempertanyakan esensi dari retreat yang dilakukan oleh pemerintah. Sebut saja misalnya, apa sih gunanya retreat? Bukankah di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran 13 miliar untuk pelaksanaan retreat itu untuk kepentingan rakyat kan jauh lebih baik. Bukankah 13 miliar itu kan bisa bikin sekolah di mana-mana, bikin tempat-tempat ataupun sesuatu yang memang berguna untuk rakyat dan bangsa. Itu juga dikritik. Artinya apa? Ada juga sebagian yang secara perlahan sudah mulai melihat bahwa retreat itu tidak lebih dari sekedar aktivitas formal yang substansinya dinilai tidak terlampau penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, adalah satu pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah kalau kemudian ikut retreat itu disamaartikan bahwa dia berpihak untuk rakyat dan bangsa? Banyak pihak yang menyaksikan itu, karena tidak ada jaminan apapun. Sekalipun ikut retreat, kepala daerah itu kapasitas, kompetensi, dan hati dan pikirannya itu bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa dan negara. Apalagi pada saat yang bersama, retreat itu kan juga menggunakan APBN yang mestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat secara umum, bukan hanya untuk memfasilitasi kepentingan kepala daerah yang notabene-nya adalah elit dan sudah berkecukupan. Bahkan banyak pihak yang juga mempertanyakan, bukankah bekerja untuk bangsa dan negara itu jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya sampai hari ini cukup mengemuka sebagai sebuah feedback bagaimana retreat dan kemudian sikap boykot PDIP itu sebenarnya dalam banyak hal telah membuat satu hal
ada faedahnya untuk kehidupan kita, terutama untuk memperkaya bagaimana substansi retret dan sikap politik PDIP. Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya satu sisi memang PDIP itu dikritik, dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan, karena dianggap ekspresi kemarahan ini sebagai bentuk Hasto ditahan oleh KPK. Banyak pihak yang menyarankan boykot semacam ini justru kontraproduktif dengan stigma dan citra PDIP di masa-masa yang akan datang. Karena banyak juga pihak yang menyarankan PDIP sekalipun marah Hasto itu ditahan, mestinya juga menggunakan cara-cara hukum. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, memang pada dasarnya ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan bersama-sama, tetapi kita masyarakat Indonesia yang cinta dengan suatu keadilan, suatu kebenaran, ya kita wajib untuk memberikan nilai-nilai yang positif ataupun nilai-nilai yang enak untuk didengar dan dilihat. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ketika kita melihat suatu keputusan yang disampaikan dan dilakukan oleh PDI Perjuangan yang begitu keras, memberikan sebuah tolakan, ya, menolak keras, ya. Retret tidak bermanfaat, hamburkan uang APBN saja. 13 miliar melayang, apa hasilnya? Nil. Tidak ada urgensinya retret membuat pimpinan daerah pro rakyat. Kalau memang pribadinya tidak jujur dan tidak memikirkan rakyat ikut, retret pun tetap tidak berguna. Ya, artinya masyarakat ini memberikan sebuah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif untuk didengarkan, untuk diingat, supaya apa yang memang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan kepala daerah tersebut adalah suatu hal yang luar biasa dan pro kepada masyarakat. Sangat-sangat respect dengan keputusan untuk boykot sementara retret. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, ketika beberapa hari lalu kita melihat teman-teman adik-adik mahasiswa turun ke jalan, apa tujuan mereka? Apakah mereka kurang kerjaan? Apakah mereka dibayar di sana? Tidak sama sekali. Mereka justru dengan kesibukan mereka, dengan pelajaran mereka yang mereka berani tinggalkan karena mereka tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan perlu untuk diubah tatanan pemerintahan seperti itu. Dengan demikianlah kita diberikan sebuah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bagus, teman-teman. Teman-teman, harapan kita adalah sesuatu hal yang luar biasa ketika kita mendengarkan sebuah komentar-komentar seperti ini. Menjelaskan bahwa para menteri juga pernah melaksanakan seperti itu, tapi apa hasilnya? Justru para menteri kerjanya tidak becus semua dan selalu membuat gaduh masyarakat. Nah, teman-teman, harapan kita di sini adalah ketika kita melihat tindakan-tindakan yang sudah tidak pro kepada masyarakat, maka itulah turun mahasiswa, buruh, tani, masyarakat, segenap elemen-elemen masyarakat mereka turun ke jalan. Mereka ingin menurunkan Prabowo Gibran karena mereka tahu bahwa janji-janji Gibran yang begitu luar biasa terhadap masyarakat yang di saat kampanye di kala itu. Nah, itulah yang ditagih oleh masyarakat Indonesia saat ini. Makanya kalau kita flashback ke belakang, ya, di masa kepemimpinan Jokowi memang itu suatu amburadul pemerintahannya. Jadi ketika muncul presiden yang baru, ketika muncul wakil presiden yang baru, tatanan pemerintahan yang baru, kabinet merah putih namanya, ya harapan masyarakat besar di sana, bro. Mereka mau ada perubahan. Mereka mau ada suatu perbedaan dari tahun ke tahun. Ya. Bagaimana tercapai nantinya Indonesia emas 2045 ketika masih seperti itu gerakan-gerakannya? Itu cuman cita-cita yang hampa jadinya nanti. Tidak ada rasa, tidak ada sensasi. Orang miskin masih banyak sekali. Seharusnya kepala daerah tidur di rumah orang miskin seminggu supaya tahu dan merasakan sehingga kebijakan pro rakyat. Peserta retret itu dapat materi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak bakalan ada yang nyangkut di otak. Ya, memang luar biasa, 13 miliar. 13 miliar rakyat disuruh berhemat.
negara hamburkan anggaran untuk acara retret yang tidak jelas manfaatnya. Faktanya retret para menteri faktanya nol ataupun nihil hasilnya. Ya, terima kasih Bung Adi Prayitno yang selalu memberikan gagasan-gagasan seperti ini terhadap kita. Ya, penghematan digelorakan, sementara kegiatan yang kurang produktif jalan terus tanpa perhitungan. Retret itu sebuah strategi penguasa pusat untuk menerapkan pemerintahan yang militeristik. Ya, itu dia, teman-teman. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Adi Praitno analisa yang selalu objektif. Ya, retret hanya ingin menyatukan visi misi kepala-kepala daerah dengan pusat. Apa bedanya retret dengan sebelumnya? Para menteri dengan wamen melakukan hal yang sama, boro-boro menyatukan visi misi lah. Yang ada menteri Bahlil dalam kasus kelangkaan gas seolah mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan presiden. Jadi sudah tidak etis lagi tindakan-tindakan seperti itu. Harusnya logika berpikirnya yang ikut pembekalan saja tidak sejalan, apalagi yang tidak ikut. Pekerjaan manapun di dunia selalu ada orientasi di awal, nggak ada yang langsung kerja. Memang nggak ada, tetapi dengan anggaran seperti itu, ya itu udah lumayan ketika menambahkan anggaran makanan bergizi ya. Ya. Dear netizen, dari netizen, aura gelap. Nggak semua pejabat-pejabat itu mumpuni, mampu dan berkualitas untuk memimpin sebuah daerah. Mereka ada yang menang karena faktor uang, karena didukung kelompoknya, dan faktor popularitas semacam artis-artis gitu. Oleh karenanya mereka perlu di pembekalan arahan dan ilmu untuk jadi seorang pemimpin, supaya nggak terjadi korupsi dan kasus-kasus lainnya. Juga buat menyatukan visi misi pemerintah supaya anggaran negara benar-benar tepat sasaran. Gue bukan ahli politik, tapi gue ngerti kok maksud dan tujuan tersebut. Jadi jangan asal komentar, wahai netizen yang maha benar. Oke. Ya teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.